Halal Assurance System atau disingkat dengan HAS 23.000 ya. Jadi HAS di sini, Halal Assurance System itu kalau di bahasa Indonesia-kan adalah sistem jaminan halal. Kita saat ini sedang mempelajari tentang sistem jaminan halal 23.000 ini. Sistem jaminan halal ini adalah dokumen yang berisi persyaratan sertifikasi halal ya, dan terdiri dari dua bagian di sini. Bagian satu terkait tentang persyaratan. Jadi di sini ada 11 kriteria atau 11 dokumen yang harus Bapak Ibu penuhi sebelum mendaftar ke sertifikasi halal. Dan yang bagian dua itu adalah tata cara, ya, prosedur terkait bagaimana mendaftar ya sertifikasi halal. Kita saat ini bahas tentang bagian satu, sistem jaminan halalnya. Di sini ada bold ya tentang kriteria. Apakah itu kriteria begitu ya? Nanti akan kita bahas. Selain itu ya, juga menerbitkan buku tentang pedoman pemenuhan kriteria sistem jaminan halal di rumah potong. Untuk rumah potong hewan itu ada bukunya sendiri ya, 23.103 ini. Serta ada tambahan buku tentang persyaratan bahan pangan halal. Ini 23201 ya. Kedua buku ini menjelaskan lebih rinci tentang pemenuhan persyaratan sertifikasi halal pada kegiatan penyembelihan hewan dan persyaratan bahan pangan halal di sini. Jadi kalau jenengan sudah punya perusahaan besar sampai ekspor dan sebagainya ke seluruh Indonesia domestik, saya kira wajib lah untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi sistem jaminan halal sendiri yaitu sistem manajemen yang terintegrasi ya, yang disusun, diterapkan, dipelihara untuk mengatur. Ini ada beberapa hal yang diatur di sini. Pertama adalah bahan. Jadi mengapa di materi kemarin basic dasar ya, itu bahan itu sampai dibagi ada beberapa bagian. Bahan pangan hewani, bahan pangan tumbuhan, mikrobial, dan lain-lain ya. Pertama adalah bahan di sini. Kemudian yang kedua setelah bahan ya, yaitu proses produksi. Bagaimana cara prosesnya? Setelah itu produknya sendiri, hasil dari proses produksi. Bahan proses produksi kemudian produknya sendiri ini adalah kayak istilah jualannya adalah dagangan ya. Namun SJA juga mengatur sumber daya manusianya juga yang membuat itu semua. Jadi kokinya, kemudian pengawasnya, SDM-nya, semuanya diatur sumber daya manusia dan juga prosedur di tiap-tiap bagian. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan persyaratan. Jangan sampai ya setelah hari ini dikasih sertifikasi logo halal, kemudian besoknya sudah tidak sesuai lagi. Artinya besoknya menjadi haram produknya, nggak boleh begitu, ya. Makanya di sini semuanya diatur mulai bahan, proses produksinya, produknya, sumber daya manusia dan juga prosedurnya. Ini semuanya diteliti atau diaudit oleh auditor halal sebelum sertifikasi logo halal itu diberikan kepada Bapak Ibu semua. Kriteria sistem jaminan halal adalah kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan atau UKM dalam rangka menerapkan sistem jaminan halal sehingga dihasilkan produk halal yang secara konsisten. Nih, jadi tujuannya itu ini kesinambungan secara konsisten. Jangan sampai pagi kedelai, sorenya sudah jadi tempe, katanya. Jadi inilah kriteria sistem jaminan halal. Ya ada 11, Bapak-Ibu sekalian. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan saya sudah ngurus halal gitu ya, tapi kalau belum memenuhi, belum pernah membuat seperti ini 11 kriteria ini, berarti sejogjanya ya sejatinya dia belum pernah ya untuk daftar ke sertifikasi halal.
Yang pertama adalah kebijakan halal. Yang kedua, SDM-nya, tim manajemen halal. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi halal di sini. Kemudian yang keempat, bahan. Kelima, produk. Kemudian fasilitas produksi. Ya. Jadi ini saya tekankan lagi di sini. Ya. 6 yang pertama ini, ya. Kemudian 5 yang terakhir, yaitu prosedur tertulis untuk aktivitas kritis. Kemudian kemampuan telusur. Yang ke-9, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Yang ke-10, audit internal. Ke-11, kaji ulang manajemen. Ya, di sini kemarin PKITS mendapatkan kepercayaan dari Yayasan Agung Masjid Kemayoran untuk menginisiasi kantin halal. Ya, jadi yang kemarin yayasannya rembukan dengan kita. Jadi pertama kali yang kita benahi, kantinnya sudah ada 10 lapak begitu, dan semuanya sudah established, ya. Cuma bagaimana untuk halalnya ini, ya, kita mulai dengan yang pertama ini, urut dengan ini, dan kita coba kemarin dan sedang dalam proses sosialisasi di lapaknya oleh yayasan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita coba yang ke kriteria 2 dan 3. Apa itu ya? Jadi tim manajemen halal ini, ya, jadi sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem jamin halal di setiap UKM atau perusahaan. Jadi kalau kemarin yayasan kan itu kan Tamiria itu akhirnya membentuk tim manajemen halal beberapa orang, 5 orang kemarin, ya, itu untuk merencanakan ini, membuat perencanaan, implementasi, dan sistem perbaikannya. Terus bagaimana kalau misalkan UKM, misalkan ada keluarga ya, ada suami, istri, kemudian ada adik, 3 orang aja Pak. Gimana ini? Saya punya usaha tempe, misalnya keripik tempe, tidak apa-apa. Jadi tim manajemen halalnya ya, misalkan suaminya, ya, itu sebagai ketuanya, ibunya sebagai apanya gitu, dan mungkin ada saudaranya sebagai apa. Itu tim manajemen halalnya di UKM, ya. Kemudian ini penjelasannya, manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Nih, ya. Yang pertama yaitu bukti dapat berupa surat keputusan, surat pengangkatan, atau bentuk penetapan lain yang berlaku di UKM atau perusahaan. Kemudian dapat berada di level kantor pusat atau level pabrik, outlet, dapur, tergantung pada proses bisnisnya. Nih, tim manajemennya. Jadi kalau misalnya pabrik besar, misalkan orang-orangnya siapa saja, ya, tidak ada syarat khusus harus kantoran atau apa enggak. Bisa juga di level pabrik, outlet maupun di level dapur, ya. Boleh, tergantung pada proses bisnisnya. Kemudian ini dapat digabungkan dengan tim implementasi sistem lain seperti ISO maupun GMP. Jadi kalau ini untuk di perusahaan misalkan sudah ada tim ISO-nya, ya, boleh itu dimasukkan orang-orang sebagai tim manajemen halal. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian yang UKM yang kecil begitu ya, ada cuma 3 orang atau 4 orang, nanti bisa dibagi-bagi. Ini mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis tim manajemen halal. Tim manajemen halal ini yang merupakan harusnya ya syaratnya karyawan tetap perusahaan dan diutamakan yang muslim, karena tim manajemen tadi itu kan tugasnya perencanaan, evaluasi dan sebagainya, harus mengetahui benar-benar tentang halal, haram, najis dan sebagainya. Yang ketiga, tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan jelas. Contoh misalkan di sini melakukan pelatihan internal. Salah satu kewajiban tim manajemen halal adalah melakukan pelatihan internal. Mungkin dari setelah Bapak Ibu sekalian dapat kuliah halal ini, ya, ilmunya nanti bisa disalurkan atau di-share kepada
karyawannya, ya. Dan ini harusnya 1 kali, misalkan 1 tahun itu berapa kali begitu untuk pencerahan dan sebagainya. Yang kedua, memastikan semua bahan yang digunakan untuk produksi halal dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup dan telah disetujui penggunaannya. Misalkan semua dokumen, semua bahan ya yang digunakan itu semuanya bungkusnya ya ada logo halalnya. Nah, itu sudah bisa di sini dimasukkan ke sini. Memastikan fasilitas produksi memenuhi kriteria fasilitas. Jadi fasilitas produksinya tidak bercampur, begitu ya. Tidak bercampur fasilitas produksinya. Jadi yang disertifikasi halal kan misalnya produk punyanya produk 5 produk A ini yang mau disertifikasikan halal, maka produk A ini itu ya fasilitas produksinya entah itu pancinya atau apanya itu tidak bercampur dengan barang-barang yang masak yang haram. Intinya satu tempat itu nggak boleh misalkan ya jualan sate babi sama jualan sate kambing misalnya. Terus kemudian sate kambingnya dimintakan logo halal, nggak boleh, nggak bisa. Ya. Memastikan produk yang disertifikasi memenuhi kriteria, ya, melakukan audit internal, melakukan seleksi bahan baru terkait halal, melakukan pemeriksaan bahan datang. Ini semuanya kewajiban dari tim manajemen halal. Dan tim manajemen halal ini harus kompeten, ya Bapak Ibu sekalian, dalam hal menerapkan persyaratan sertifikasi halal sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya masing-masing. Bagaimana cara kompetennya? Yaitu telah mengikuti pelatihan ini, ya seperti yang tadi kami jelaskan di depan outline-nya. Jadi dengan semua gampang itu ya kompetensinya, pokoknya tahu halal haram, tahu tentang najis, menguasai kemana pengenalan bahan, titik kritis bahan-bahan itu, ya menguasai semua, kemudian fatwa-fatwa MUI produknya tahu semua tadi, ya. Nah, sudah cukup itu pengetahuan dasarnya. Dan nanti ditambah dengan sistem jaminan halal. Bagaimana cara menyiapkan sertifikasi halal, dokumen-dokumennya. Nih, tentu ya nanti akan kita jelaskan detail apa itu kompeten ya. Bukti tim manajemen halal sudah kompeten dapat berupa sertifikat kompetensi. Nih. Kemudian sertifikat kelulusan pelatihan ya. Kalau ada pelatihan khas eksternal maupun internal dan juga hasil evaluasi dari kerjanya. Kemudian yang kelima, manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal. Jadi ini yang agak lebih besar, misalkan ada yayasan tadi setelah membentuk tim manajemen halal, maka semua kebutuhan tim manajemen halal harus disiapkan oleh pimpinan puncak. Ya. Jangan sampai dibiarkan saja suruh kerja sendiri tanpa dikasih sumber daya. Ya. Contoh misalkan penyiapan sumber daya manusia. Ini kan juga butuh biaya untuk pelatihan, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dan sebagainya, penyiapan budget pelatihan, penyiapan fasilitas produksi bebas yang haram ya bebas babi ini juga perlu ya nanti. Misalkan begini, tim manajemen halal sudah mempelajari kemudian turun ke lapangan untuk perbaikan prosesnya sarana produksi, akhirnya membutuhkan dibangunkan alat baru misalkan. Nah itu harus dipenuhi oleh manajemen puncak. Ini adalah surat penetapan manajemen halal ya. Contohnya di sini atasnya surat penetapan tim manajemen halal untuk menerapkan sistem manajemen halal dan dalam rangka menjaga konsistensi kehalal produk. Dengan ini ditunjuk tim manajemen halal sebagai berikut. Ada namanya siapa? Pak Ahmad, jabatannya pimpinan perusahaan. Posisi di tim manajemen halal sebagai ketua. Misalkan seperti itu. Boleh, ya. Jadi pimpinan perusahaan juga boleh di sini. Jadi jenengan tadi yang satu keluarga punya bisnis keripik tempe, ya, suami, istri, mungkin ada adiknya 2. Nah, suaminya ini sebagai pimpinan UKM juga menjadi posisi di ketua di tim manajemen halal. Tanda tangan. Tugasnya nanti apa? Ya, dibagi-bagi. Kemudian yang kedua namanya nama istri, jabatannya di perusahaan apa? Wakil atau apa, bendahara atau apa gitu ya. Posisi di tim manajemen halal sebagai anggota. 1.
Nanti saudaranya dimasukkan semuanya di sini. Itu tim manajemen halalnya. Tanda tangan. Ya. Terus kemudian tim manajemen halal ini telah membaca dan memahami manual sistem jaminan halal serta akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional seperti yang tertulis pada manual sistem jaminan halal bagian C. Demikian ini. Jadi nanti setelah Bapak Ibu sekalian ini punya tim manajemen halal, nanti didaftarkan pelatihan. Ya. Sistem jaminan halal ini. Pelatihannya seperti apa? Seperti yang sedang Bapak Ibu saksikan ini, ada 11 kriteria, kemudian nanti ada bagian 2 bagaimana prosedur dan sebagainya, ya, betul. Yang ketiga di sini, kriteria yang ketiga adalah pelatihan dan pendidikan halal, Bapak Ibu sekalian, ya. Apa itu? Yaitu kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksana pelatihan untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis termasuk karyawan baru. Prosedur ini dapat berisi tujuan, target, jadwal, peserta, metode, pemberi materi, ya, kemudian materinya apa, dokumentasi dan evaluasi kelulusan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian UKM, ya, jenengan sudah punya rencana kegiatan tahunan, ya. Jadi kegiatan misalkan begini, setiap tahun saya UKM-nya itu namanya CV Seger Waras misalkan, ya, itu mempunyai kegiatan pelatihan, misalkan pelatihan kader penggerak halal. Tujuannya apa? Tujuannya untuk misalkan mengetahui, ya, secara detail tentang halal. Jadwalnya kapan? Misalkan 10 Januari atau 10 Juni, pesertanya adalah seluruh karyawan Bapak Ibu sekalian, ya. Metodenya misalkan misalkan mendatangkan atau mengikutkan, ini pesertanya mengikutkan ke PKITS. Pemberi materinya dari PKITS, materinya tadi pengenalan halal haram, najis, bahan, SJA dan sebagainya. Terus kemudian juga dengan ketika mengirimkan itu ada dokumentasinya. Jadi ketika pelaksanaan itu ada dokumentasinya, foto di depannya backdrop sama pemberi materi, ya sudah cukup dengan simpan itu, ya. Dan nanti ada evaluasi kelulusan. Setelah ikut pelatihan di PKH, misalkan sekali nilainya di bawah 70, akhirnya nggak lulus misalkan. Nanti diikutkan lagi periode berikutnya sampai lulus begitu. Ini ada nilai minimal, ya Bapak Ibu sekalian ketika ikuti kayak gini nih. Kenapa demikian? Karena tadi agar jenengan semua ini bersungguh-sungguh, ya, supaya mengikuti ini, ya, acara pelatihan, ya, dan juga setelah pelatihan itu akan diukur kira-kira pemahaman Bapak Ibu sekalian itu seberapa. Kalau misalkan di bawah standar begitu, maka diminta untuk mengulangi lagi. Nih, perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis. Oh, sudah, ya. Tadi. Ini yang masih A. Ini yang 2, yang I2. Materi pelatihan meliputi sistem jaminan halal, ya, kriteria, kebijakan dan prosedur, atau teknis penerapan prosedur aktivitas kritis atau materi lainnya yang disesuaikan dengan sasaran pelatihan. Dan sekali lagi ini dapat digabungkan dengan prosedur pelatihan sistem yang lain. Gitu. Yang B, ini 3B, pelatihan eksternal harus diikuti oleh salah satu tim manajemen halal setidaknya sekali dalam 2 tahun. Ya, jadi ini pakai masih peraturan yang lama. Logo halal itu berlakunya 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun itu tim manajemen ini tidak semuanya tim manajemen, ya. Misalkan tadi ada 5 tim manajemen, salah satu saja tim manajemen harus pernah ikut pelatihan, ya, sekali eksternal, ya.
dalam 2 tahun yang diadakan oleh ini yang sudah resmi ya, bisa oleh ada IHATEK, ada Halal Institute, sekarang ini banyak sekali, ada pusat-pusat kajian halal yang baik di ormas maupun di perguruan tinggi negeri sudah mulai banyak. Kemudian jenis pelatihannya di sini adalah sistem jaminan halal reguler maupun in-house. Reguler ini misalkan atau nanti di ITS ya, PK ITS itu reguler itu di tempat ya tertentu begitu. Atau ini in-house ini biasanya kalau komunitas misalkan jenengan semua ini punya paguyuban, misalkan paguyuban pedagang keripik tempe di Jombang misalkan. Kemudian satu Jombang akhirnya membentuk apa itu namanya paguyuban, terus mengadakan in-house di Jombang ya, narasumbernya dari ITS, nah itu boleh, ini namanya adalah in-house juga. Ini pelatihan internal harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Jadi pelatihannya ada 2, internal maupun eksternal. Kalau eksternal tadi selama 2 tahun sekali, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau internal itu setahun sekali. Jadi jenengan mengadakan sendiri di lingkup usaha jenengan ya. Dan tidak harus misalkan Pak kalau di kampung saya itu ada 20 KK ya. 20 KK ini masing-masing KK ada 4 orang misalkan. Dan itu mereka semua tim manajemen. Bisa jadi jadiin satu. Ya, kakak-kakak ini bentuk pelatihan internal tersendiri setahun sekali. Kan hemat, lebih hemat. Dihadiri oleh banyak orang. Bisa seperti itu. Dan yang penting adalah bukti dan sebagainya. Ya. Jadwal pelatihan internal dapat dibuat tersendiri atau digabungkan dengan jadwal pelatihan lain. Dan tidak harus misalkan satu hari dalam pelatihan itu cuma bahas halal aja, enggak harus Bapak Ibu sekalian. Bisa digabung dengan pelatihan lain. Misalkan nanti kerjasama dengan ISO ya, ataupun dengan BP POM ya, boleh dijadiin satu pelatihannya. Itu termasuk dihitung sebagai pelatihan internal. Trainer internal ya harus lulus pelatihan SJH di sini. Jadi trainernya ya internal kan tadi jenengan sendiri ya, tim manajemen halal yang ngisi. Coba dilihat. Pelatihan internal harus dilaksanakan setidaknya setahun ini ya. Jadwal pelatihan internal dapat dibuat tersendiri atau digabungkan dengan jadwal pelatihan lain. Yang ngisi pelatihan itu trainernya harus telah lulus pelatihan. Ya, yang sudah mempunyai kompetensi. Jadi kalau jenengan tadi salah satu ada yang sudah lulus begitu ya, ikuti pelatihan sebelumnya, maka bisa ngasih trainingnya sebagai pembawa narasumbernya. Hasil pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan. Ini jangan sampai pelatihan internalnya itu abal-abal, kumpul-kumpul, kemudian bahas ngalor ngidul dan sebagainya, ya, yang nggak jelas misalkan cuma sebagai prasyarat saja bahwa ada pelatihan gitu ya, itu nggak boleh. Harus ada evaluasinya, ya. Apa bentuk evaluasi ini? Bentuk evaluasi hasil pelatihan internal dapat berupa tes tulis, tes lisan, atau bentuk lain yang berlaku di perusahaan. Jadi saat ini di PKITS pelatihan kuliah Akademi Halal ini, kita ada evaluasinya Bapak-Ibu sekalian, yaitu tes tertulis kan, yang jenengan kerjakan itu kemarin. Dan saya lihat masih ada banyak ya Bapak-Ibu sekalian yang mengumpulkannya itu sangat-sangat telat ya. Sangat-sangat telat. Dan ini nanti sebagai catatan ya, karena semuanya itu kan sudah terekod ya. Idealnya itu kan hari ini di upload materinya, kemudian ada pertanyaannya, dikasih waktu misalkan seminggu, nah itu sudah seminggu itu waktunya. Setelah seminggu itu lagi sudah nggak bisa mengumpulkan lagi, gitu ya. Saat ini sistemnya masih boleh mengumpulkan lagi. Jadi ini salah satu syarat ketika kelas online, Bapak-Ibu sekalian. Evaluasi juga ya. Ini nilainya berapa minimal yang bisa lulus,
maupun yang tidak lulus. Bukti pelaksanaan pelatihan harus dipelihara. Jadi kalau jenengan sudah pernah ikut ya pelatihan, tolong dipelihara bukti sertifikatnya, itu ya, bagi Anda sebagai peserta pelatihan. Tapi kalau misalkan Anda melakukan pelatihan sendiri internal, itu ya, itu ini daftar hadirnya ya, tolong di-keep, disimpan. Materi pelatihannya disimpan, lembar post-testnya, laporan kelulusan peserta, sertifikat pelatihan ini ya, semuanya ini harus disimpan. Kenapa demikian? Ini untuk kalau ketika auditor jenengan daftar sertifikat halal, semua dokumen ini harus ada dilampirkan. Ya. Nanti akan dicek semuanya ini. Pelatihan dan pendidikan halal di sini, materi pelatihannya ya saya jelaskan lagi di sini. Pengetahuan halal haram, benda najis, titik kritis bahan, pengetahuan sertifikasi halal, penerapan sistem jaminan halal. Di sini ya, ini berbeda sedikit dengan outline kader penggerak halal. Kalau kader penggerak halal kita tambahin di sini, yaitu tentang keuangan syariah. Ya. Jadi tagline kader penggerak halal itu memang yang menginisiasi adalah PKH ITS, Pusat Kajian Halal ITS, yaitu dengan menambahkan satu item yaitu sistem keuangan syariah. Jadi di ITS ada Departemen Manajemen Bisnis, di sana ada ahli-ahli di bidang keuangan syariah. Jadi kita tambahkan di sini. Jadi kalau jenengan UKM yang pangan ini sertifikasi halal, itu wajibnya nanti adalah sampai yang E ya. Keuangan syariah tidak perlu sebetulnya ya, tidak akan ditanyakan ketika sertifikasi halal. Jadi sertifikasi halal itu hanya pengetahuan halal haram, benda najis, titik kritis bahan, pengetahuan sertifikasi halal, dan penerapan sistem jaminan halal. Itu ya, saya ulangi lagi seperti itu. Pelatihan dan pendidikan halal juga selain mengikuti tadi pendidikan ya, internal maupun eksternal begitu ya. Juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali ke kriteria 1 kebijakan halal, kan jenengan diminta untuk bikin satu poster besar tentang kebijakan halal ya. Apa aja? Jadi misalnya perusahaannya itu telah berkomitmen tentang halal, terus ditempel yang besar, diletakkan di tempat yang banyak orang lihat. Gitu. Seperti visi misi begitu ya. Dan ini pun sama. Anda nanti harus punya poster halal haram ini. Ini taruh di poster di figura yang baik dan diletakkan di tempat yang banyak orang tahu. Tertulis ini contohnya seperti ini. Pengertian halal haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal adalah wajib hukumnya bagi orang Islam. Sudah nggak ada, ini hukumnya adalah wajib ya. Nggak ada pilihan lain ya. Kecuali terpaksa itu ya. Hebatnya kalau agama Islam itu ada exit point dimanapun keadaan berada. Pengertian halal haram di sini, pertama adalah halal adalah boleh. Yang kedua, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT dan dengan larangan yang tegas. Terus di sini kasih contoh bahan haram. Pertama, babi, termasuk seluruh bagian tubuhnya dan produk turunannya, segar atau olahan. Yang kedua, khamr, minuman beralkohol. Ketiga, hasil samping khamr yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik. Nah, ini kemarin kita bahas tentang etanol ya. Jadi minuman beralkohol ini komposisi alkoholnya sekitar macamnya banyak levelnya khamr itu. Khamr level A, B, C begitu ya. Itu setelah didistilasi ada etanol, etanolnya ini contohnya ini hasil sampingnya salah satunya ya. Kalau hanya distilasi aja tetap adalah haram. Kemudian darah, bangkai, bagian dari tubuh manusia, kemudian binatang buas dan anjing. Ini adalah contoh bahan haram ya. Ini yang harus dimasukkan di poster. Jadi
kalau ada tamu datang begitu ya, misalkan pengirim bahan, apa istilahnya, rekanan begitu. Jadi kalau ada lihat poster ini, ada kebijakan halal kemarin, itu kan sudah pertama kali datang sudah lihat, oh ini ya sudah sudah sadar tentang halal misalnya begitu. Kemudian juga ada poster praktek penerapan sistem jamin halal di sini. Praktek penerapan sistem jamin halal. Pertama, menjaga fasilitas peralatan produksi dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan, ya. Menjaga kebersihan diri sebelum dan selama bekerja sehingga tidak mengotori produk. Jangan sampai misalkan pekerjanya tidak mandi selama seminggu, nanti kasihan ya, kasihan tetangga pekerjanya juga, kasihan produknya nanti jadi ngotori produknya nanti. Tidak boleh membawa produk najis atau haram di area produksi. Jadi misalkan memproduksi keripik tempe, gitu ya. Kemudian ada karyawannya ketika makan siang dia makan ada babinya misalkan, gitu ya. Itu nggak boleh di area produksi ya. Tidak boleh membawa produk ya. Tapi kalau makannya di luar area produksi ya boleh. Karena misalkan dia non muslim misalkan. Tidak boleh membawa atau memelihara hewan peliharaan di arena produksi. Tidak boleh menggunakan peralatan produksi untuk kepentingan lain. Ya, misalkan pisau, gitu ya. Pisaunya itu karena sangat tajam, gitu di arena produksi, kemudian suatu ketika dipinjam, ya, untuk nyembelih, misalkan nyembelih babi atau apa, itu nggak boleh. Menyimpan bahan dan produk tempat yang bersih dan menjaga agar terhindar dari najis. Yang terakhir, memastikan kendaraan digunakan untuk mengangkat produk halal dalam kondisi baik dan tidak digunakan untuk mengangkut produk lain yang dilakukan halal. Jadi begini Bapak-Ibu sekalian, ya. Contoh misalkan ketika barang itu sudah jadi, kemudian mau diedarkan ke toko-toko yang lain, misalkan ya, ke lapak-lapak lain, kan gunakan misalkan tosa lah ya. Tosanya ini digunakan untuk mengangkut keripik tempe, ya, pagi itu misalkan. Kemudian siangnya dipakai untuk ngangkut keripik tahu, tidak ada masalah begitu ya. Yang kan halal-halal semua. Tapi jangan sampai tosanya ini ya juga digunakan untuk ngangkut barang-barang yang haram. Misalkan setelah gunakan untuk itu ngangkut daging babi, ngangkut misalkan minuman keras, nggak boleh. Jadi kendaraannya khusus di sana. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian kuliah paparan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi sekali lagi pesan yang ingin kami sampaikan dari Pusat Kajian Halal adalah pilihlah produk-produk yang ada logo halalnya, karena tadi pesannya yang di poster tadi bahwa setiap muslim itu wajib untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka. Bu Nur, silakan Bu Nur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, monggo kalau ada pertanyaan mungkin 15 menit kita batasi waktunya, jadi sampai 14.15. Jika ada pertanyaan silahkan baik lewat YouTube bisa atau lewat Zoom langsung bertanya secara langsung atau lewat WhatsApp kelas halal kita. Monggo kami tunggu kalau ada pertanyaan. Baik Pak Gun, kemarin ada yang bertanya ini private yang terkait dengan tadi ya poster, contoh poster itu ya Pak ya, itu apakah perlu dipublikasikan secara umum Pak? Apa maksudnya posternya itu ke masyarakat juga gitu? Kemarin ada pertanyaan lewat classroom. Halo Pak Gun, masih unmute Pak. Halo, tidak terdengar suaranya.
Ya, baik. Yang baik poster kebijakan atau yang poster yang pendidikan, Bu? Lebih rincinya. Tidak spesifik Yang orangnya. kebijakan ya? Mungkin dua-duanya aja Pak dijawab. Ye. Tidak Jadi spesifik. kemarin ketika kita bahas kebijakan halal, jadi message-nya itu harus disosialisasikan ke seluruh ya pihak-pihak yang berhubungan dengan kita. Contohnya seperti ini. Tadi contohnya sederhana, UKM pembuatan keripik tempe begitu. Keripik tempe ini ya mempunyai 5 karyawan, suami, istri, kemudian saudaranya gitu ya. Nah, 5 orang ini harus tahu tentang poster itu, kebijakan halalnya itu. Isinya apa harus tahu ya. Kemudian usaha ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Jadi misalkan dia butuh penghasil pedagang penyuplai kedelai. Nah, kedelai orangnya yang menyuplai kedelai juga harus tahu bahwa kita punya kebijakan halal posternya itu. Isinya itu sudah tahu. Siapapun yang berhubungan itu dia harus tahu. Nah, salah satu caranya gitu ya, supaya mereka tahu, kita letakkan misalkan posternya itu di depan toko kita, usaha kita. Misalkan. Atau juga dibuat leaflet ya, atau dikirim email ke orang-orang yang berhubungan dengan kita. Dan juga yang pembeli, misalkan kita juga menyuplai ke tempat-tempat lain, itu mereka kita kasih tahu bahwa kita punya kebijakan halal seperti ini. Jadi intinya dari kuliah ini sistem jaminan halal, meskipun ya Bapak Ibu sekalian, misalkan ya, saya nggak mau ngurus sekarang sertifikasi halal, nanti aja 10 tahun lagi misalkan, gitu ya. Negatifnya seperti itu. Tidak masalah Bapak Ibu sekalian ya. Yang penting mulai sekarang ini jangan semuanya ini siap-siap untuk menyiapkan semua dokumen itu, gitu ya. Itu dakwanya kan harus bertahap seperti itu. Kalau misalkan dakwanya kemarin itu secara undang-undang saklek gitu ya. Kemarin yang hari pertama kan saya informasikan ini sudah undang-undang Bapak Ibu sekalian mulai tahun 2014. Kalau undang-undang itu kalau tidak dilaksanakan nanti ada sanksi. Biasanya orang pada lari, pada lari semua. Jadi mulai dengan kesadaran Bapak Ibu siapkan itu, dan sekarang kan ada digodok lagi tentang bottleneck sertifikasi halal, masalah keuangannya, biayanya. Ini ada rencana yang untuk UKM itu gratis, asalkan ya sistem jaminan halalnya ini sudah siap. Jadi ini sebetulnya momen-momen yang pas bagi Bapak Ibu sekalian para UKM ini untuk menyiapkan semua administrasi, semua dokumen-dokumen yang diperlukan nanti ketika pendaftaran sertifikasi halal. Dan kalau pas, saya nggak tahu kapan gitu ya, digedok itu peraturan keuangan Menteri Keuangannya tentang biayanya itu ditanggung oleh negara misalkan, nah itu jenengan semua sudah siap, ya itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Makasih Bu. Iya Pak, matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi, apakah izin bertanya juga Bu Nur? Monggo kalau mau langsung nanya, monggo. Iya, terkait tadi yang ditanyakan sebelumnya, yang disinggung juga oleh Pak Gun, kalau untuk kebijakan mutu, poinnya adalah berarti bahwa kebijakan mutu itu dipahami oleh seluruh stakeholder, maksudnya dari pelaku usaha maupun juga yang terkait dengan usaha itu ya Pak? Benar. Benar. Kemudian tadi Pak yang di slide tadi yang tentang ada poster yang apa ya, yang setelah kebijakan itu yang ada poin-poinnya banyak, termasuk sarana tadi. Kalau bisa boleh di-share, saya ingin bertanya apakah maksudnya itu dibuat persatuan, itu kan ada beberapa item itu di ininya, maksudnya itu dibuat posternya itu per item atau bagaimana ini? Mungkin bisa Bu, Etin Yunita ini dari mana gitu dan usahanya apa Bu? Kalau saya kebetulan di Jakarta sih Pak. Oke. Saya punya abon ikan. Kebun ikan.
Abon, Pak. Abon ikan. Abon ikan. Wah, abon ikan. Ikan apa, Bu? Ikan laut, Pak. Oh, ikan laut. Yang poster ya. Yang hari pertama kemarin ikut, Bu ya? Ikut, Pak. Saya ikut dari awal. Baik, jadi yang kebijakan halal sudah nggak ada masalah, Bu ya? Insya Allah. Ya Insya Allah. Allah ngerti. Saya kebetulan udah pernah ikut ISO 9001, Pak. Jadi ini agak-agak mirip sih. Oke. Ini tahu Bu maksudnya, Bu? Yang poster halal ini? Saya belum lihat, Pak. Belum kelihatan Oh, set screen-nya. oh belum lihat. Yang ini? Kah? Setelahnya, Pak. Oh, setelahnya. Ini? Iya, ini. Oh, oke. Iya. Jadi, Ini kan ada beberapa item nih praktek penerapan sistem jaminan halal. Ini maksudnya poster praktek penerapan sistem jaminan halal ini, apakah maksudnya poin per poin, misalnya ini ada tentang menjaga fasilitas, kita bikin poster. Ada yang misalnya tidak boleh bawa produk najis, ini kita bikin poster lagi, begitu Pak. oke. Jadi ini tentang poster praktek penerapan SJA yang kami tampilkan ini minimalis, Bu ya. Ini Iya. yang minimalis. Jadi intinya dalam satu poster ada isinya ini, apa step-stepnya Bisa ini. keseluruhan maksudnya ini. Dalam? Bisa keseluruhan ini, beberapa item Bisa, ini maksudnya bisa, Pak. bisa. Jadi biasanya di beberapa UKM atau perusahaan itu dihiasi yang baik, dikasih gambar, Iya, gitu iya. ya. Kemudian di apa itu yang banner itu atau iya bisa poster, ya, banner, ya leaflet gitu ya Pak. Ya, supaya menarik ya. Iya. Ya, makasih banyak Tapi, Pak. makasih Bu. Tapi kalau bersuara, Sami. Jadi kalau untuk minimalis, jadi para UMKM yang keluarga gitu, gini aja sudah cukup. Tapi kalau misalkan sudah kepingin yang nambah yang lebih bagus, lebih betul lebih baik. Terima kasih. Matur nuwun Pak, jazakallahu khair. Assalamualaikum Pak Gun, ini ada pertanyaan lagi dari tadi Pak Bambang. Bentar Pak. Pak Bambang monggo. Halo Pak. Masih Pak Bambang bisa unmute Pak. Oke, ini ada pertanyaan di ini Pak di YouTube. Apakah banner poster di atas merupakan kegiatan pasang iklan? Dari Pak Ihsan Udin. Kegiatan apa Bu? Maaf Bu. Kegiatan pasang iklan. Jadi misalkan dia sebar-sebar poster ke HLM kan ditulisi ini halal kayak gitu. Itu apakah sudah termasuk itu? Maksudnya dia iklan keluar itu dia misalkan dia tulis bahwa kami sudah disertifikasi halal gitu loh Pak maksudnya. Itu termasuk ini salah satu poster yang diminta itu. Jadi, maaf. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu kegiatan iklan, ngaten nggih? Jadi gini. Jadi iklan itu kan berarti kita mengumumkan ya, kita bayar di mana itu, koran, di apa gitu ya Bu ya. Itu iklan kan seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan poster ini bukan iklan gitu. Jadi komitmen kita letakkan di pokoknya nggak bayar lah begitu. Tapi kalau bikin posternya kan harus bayar ya. Baik Pak, ini ada apa? Ini pertanyaan juga. Kalau misalkan dia itu restoran tapi jual punya 2 dapur halal sama dapur haram gitu diperbolehkan buatan Pak? Ya, jadi yang saya pahami sampai saat ini ya, itu restoran tempatnya harus pisah. Jadi misalkan satu restoran begitu, itu khusus hanya memproduksi atau masak makanan yang halal. Satu tempat begitu. Kalau satu tempat kemudian ada 2 dapur, nggak bisa sampai saat ini.
Karena kan penyajiannya nanti jadi satu misalkan seperti itu ya. Contoh misalkan gini, kayak misalkan Indomaret ya, itu kan jual makanan halal juga haram. Soalnya ada bir, ada apa sebagainya. Itu nggak akan bisa dapat Indomaretnya sertifikasi halal, nggak bisa. Tapi produk-produknya masuk ke sana boleh. Seperti saja. Semoga bisa jawab nih pertanyaannya. Matur nuwun. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu lewat ini, masih ada 5 menit lagi. Kami buka, silahkan tanya lewat YouTube atau langsung chatting atau mau langsung ngomong ke Pak Bun, tadi Pak Adi, monggo. Pak Adi Widyatmoko tadi sempat raise hand. Halo Pak Adi. Baik, Bapak Ibu, jika misalkan ada yang mau bergabung di kelas halal, monggo. Tapi untuk bergabung untuk sertifikat ya, maksudnya untuk logo binaan halal dan lain-lain, masih akan kita buka untuk periode selanjutnya. Jadi kalau mau ikut kelasnya secara live lewat Zoom atau lewat YouTube, silahkan. Jadi monggo diajak UKM-UKM-nya, teman-temannya yang ini. Jadi paling nggak punya persiapan nanti semester, kita anggap semester depan ya, akan ada dibuka kelas baru lagi. Jadi itu. Monggo jika ada pertanyaan sebelum kita tutup. Pak Adi jadi bertanya enggak? Pak Adi Widyatmoko tadi sempat bertanya. Halo Pak Adi. Kayaknya sudah enggak jadi bertanya ya. Sudah jelas Pak. Halo Pak Kun, mungkin ada yang bisa ditambahkan terakhir mungkin sebelum kita tutup kuliahnya. Pak Atmud dulu, Pak Anmud. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, kami dari PKITS sangat bergembira sekali atas partisipasi jenengan semua mengikuti kuliah hari ini kadar pengenalan. Jadi ada 2 kriteria yang kita pelajari, yaitu pertama tadi manajemen halal, kemudian jadi saat ini sudah 3 ya, kebijakan halal, manajemen halal, dan pendidikan dan pelatihan. Dan saya harapkan Bapak Ibu sekalian sudah bisa menerapkan ini mulai dari sekarang ya, mulai dari kemarin. Misalkan sudah dapat pelatihan kebijakan halal, nanti bisa jenengan terapkan di tempat kerjanya masing-masing UKM. Kan mudah bikin poster dan sebagainya itu ya. Kemudian nanti manajemen halal juga sudah kami kasihkan formatnya juga. Jadi jenengan minimalis pakai format yang kami sediakan, yang kami share di PowerPoint itu maupun di video, itu insya Allah sudah bisa memenuhi persyaratan ya. Mulai sekarang dibentuk, kemudian yang saat ini pelatihan, nanti jenengan kan mengikuti pelatihan saat ini di PKITS, jadi nanti bisa di keep ya, dicatat tanggal-tanggalnya kemarin mengikuti pelatihan, kemudian kuis-kuisnya itu jawabannya, nanti kan dapat sertifikat dari PKH ini ya. Semoga semuanya lulus ya, amin. Itu sudah dapat. Kemudian nanti yang keempat minggu depan ya, kita akan bahas tentang bahan dan produk itu, dan itu saya harapkan juga bisa diterapkan. Intinya setelah dapat kuliah ini kemudian diterapkan ya, dan selama penerapan jika ada hal-hal yang ditanyakan itu bisa kita diskusikan di forum ini. Saya kira itu lebih baik. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jadi ini sudah jadi undang-undang ya, dan kalau sebelumnya sertifikasi halal itu mandatori, istilahnya sukarela, saat ini sudah wajib mandatori. Tidak ada pilihan lain, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Dan untuk yang UKM, perusahaan kecil, ini ada beberapa kelonggaran, beberapa fasilitas yang tidak bisa didapat oleh perusahaan besar. Dan ini harus kita siapkan mulai dari sekarang. Kita ini adalah UKM ini, harus UKM siapkan ya mulai dari sekarang ini. Jadi posisi PKITS di sini untuk mencoba membantu Bapak Ibu sekalian untuk menyongsong era sertifikasi halal tadi.
Semoga bisa membantu. Ya, itu saja mungkin penutup dari kami. Makasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Insya Allah kuisnya habis ini kita share, mohon dikerjakan ya. Dan terakhir kuis yang minggu kemarin paling lambat jam 12 malam ya. Yang kemarin tentang kriteria halal 1 ya. Jadi tolong dikerjakan dan terakhir hari ini. Minggu depan untuk kuis yang hari ini paling lambat minggu depan. Itu aja dari saya dan Pak Gun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.